Dari semua orang yang ada di ruangan ini, dia itu cuman ke elu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi di YouTube channel Trans7. Sekarang saya nggak sendirian nih, karena kali ini saya ditemenin sama Ibu Hanida. Kita manggilnya Empok biasa tuh nih dong. Mau manggil apa nih yang enak? Manggilnya Empok aja. Oh, manggilnya Empok aja. Oke, biar akrab ya. Nih kali ini kita nggak main-main nih. Kita mau bikin sesuatu yang baru nih, Bu. Kita mau ngadain apa sih, Bu? Jadi berhubung nih media sosial rame dengan hal-hal yang berbau gaib, kenapa nggak langsung kita bikin channelnya khusus kita ceritain, ya nggak Cep? Yep. Jadi kita mau cerita serem di malam Jumat acaranya. Gue agak ngeri ya. Tapi memang jadi emang pas nih. banget nih ditemenin sama Nidong secara ibu kita yang satu ini, lamba kita yang satu ini. Ini emang berkecimpung di dunia di dunia alam lain. Jadi selain pernah di JP, Nidong ini pernah di Sekarang masih aktif di program Ruqyahnya Trans7. Yang berbau-bau begitu lah ya. Betul. Pernah punya pengalaman? Kayaknya banyakan pengalaman gaib dibandingin pengalaman seputar kerjaan, Cep. Oh. Bisa diceritain sedikit? Biar pada tahu lah gimana sih sebenarnya. Oke, jadi perkenalan dulu. Aku Hanida, dipanggilnya Nida. Nah, dari semenjak masuk Trans7 itu awal gabung di program Jejak Petualang. Semenjak di Jejak Petualang, walaupun acaranya adventure, entah gimana ceritanya, Cep, bareng sama tim liputan, sama camper, sama host, itu selalu ada nyerempet-nyerempet persoalan gaib juga nih. Entah lagi liputan diganggu, pas lagi stay malam bareng anak-anak diganggu. Dan itu memang ceritanya luar biasa sih, aneh-aneh. Kita bakal mengundang Iya, betul. orang yang udah terkenal banget, ini ratunya gunung setahu gue, ratu alam. itu ntar mau kita undang. Tapi sebelum itu gue mau denger dulu nih ceritanya dari gimana sih kok cerita filmnya. Jadi salah satunya perjalanan ke Gunung Arfak yang nanti juga berhubungan sama misteri guest kita nih. Oke. Arfak itu posisinya ada di Pulau Papua, ada di Manokwari. Kita stay di sana, sebenarnya nggak nenda, di rumah salah satu guide yang memang dikhususkan buat turis. Tapi entah gimana ceritanya nih, selama durasi 5-6 hari tinggal di sana, setiap malam itu digangguin. Puncaknya adalah ada satu momen kameramen gue waktu itu Ecom. Posisi gue duduk lagi di sebelah kiri gue itu Ecom lagi transfer file. Posisi gue itu menghadap ke arah dapur, yang sebenarnya dapur itu adalah kosong, rumah itu memang nggak digunain. Itu rumah kosong yang kita singgahin. Di ujung dapur itu ada jendela. Nah, jendelanya itu lumayan besar, tanpa kaca, langsung ke arah luar, belakangnya itu adalah hutan. Kok gue udah merinding dulu ya? Oke, terus. Oke, gue lagi ngobrol sama si mystery guest, tapi gue ngeliat ke belakang kok lama-lama jadi kayak ada yang muncul gitu, Cep. Dan itu lama-lama wajahnya nyata, dan itu bentukannya perempuan. Perempuannya gimana? Perempuannya tidak dilihat seperti biasanya, kali ini tuh bentuknya marah dengan matanya yang melotot. Itu momen yang amat sangat nyata dari 8,5. Marah. Melotot, marah dan melotot. Sorry, perawakannya putih atau Papua banget, atau maksud gue? Perawakannya ini gue merinding banget. Perawakannya Papua banget, seperti perempuan Papua. Rambutnya sebenarnya bukan ikal keriting seperti perempuan Papua, tapi ini lebih cenderung kusut rambutnya. Lantas gue merinding terus ya. Oke, terus kulitnya berwarna hitam, tapi bukan hitam legam, tapi entah seperti hitam terbakar. Di bagian perbatasan antara rambut dengan wajahnya itu ada seperti bekas-bekas terbakar. Terus ketika melihat, dia tuh dengan marah, tapi mulutnya tersenyum, tapi ada taringnya. Oke, gue bisa bayangin. Itu serem banget, Pok, asli.
wallahu alam sih nggak tahu, tapi memang setelah kita telusurin kawasan itu memang dulunya memang sempat terjadi konflik. Oke, lu tenang dulu, tenang dulu. Oke, tenang dulu. Ini bukan bintang tamu gue ya. Ini dia tuh akan menemani gue terus. Jadi di program ini gue akan berdua karena gue nggak berani sendirian. Jadi gue ditemani oleh orang yang ahlinya. Gue mau denger sendiri dari yang mau kita undang nih, Bener, ya enggak? bener. Si Ratu Alam. Bener, Ratu bener. Alam. Kita sama, gue manggil apa ya? Mbak Medina. Mbak, Ibu. Pokoknya Medina Kamil lah, semua orang udah tahu Medina Kamil tuh siapa ya enggak sih? Halo. Medina. Malam. Apa kabar nih Reoni kayaknya sama nih dong. Cepi, apa kabar? Halo, baik. Oke, ini pasti penasaran banget. Benar. Gue pengen tau dong ceritanya dari seorang Medina Kamil yang tangguh banget biasanya di gunung, ternyata sama yang begitu-gituan ini juga ya. Aduh, ceritanya kita mau tahu gimana sih ceritanya? Perkenalan aja. Iya. Halo semuanya. Siapa sih nggak kenal? Lu nggak usah pakai kenalan, gue udah kenal semua orang. Siapa sih nggak kenal? Ini buat yang nonton. Oh, iya, Gue iya, Medina iya. Kamil. Kalau Hanida Jaki gue manggilnya Nidong ya. Nidong tuh selalu bawa cari liputan, itu syuting pasti ke tempat-tempat yang pelosok-pelosok, yang ke tempat itu jauh banget, kesananya harus berhari-hari sampai semingguan. Kurang lebih gue hampir 9 tahun gue di jejak petualang. Gue alhamdulillah nggak pernah mengalami hal-hal mistis, kecuali ya itu yang di pegunungan Arfak. Awalnya sih hari pertama lancar-lancar aja ya, tiba-tiba hari kedua, kamera kedua tiba-tiba mati. Hari pertama atau malam pertama gue tidur di rumah itu, terus tidur di satu ruangan dan gue tidur di tengah. Jadi gue di antara Ecom sama Nidong kan, gue tidur di tengah. Lagi tidur itu gue kayak nggak bisa gerak, terus ada yang lantung, gimana ya dibilangnya ya, kayak nggak madep gue gitu. Gimana sih? Kayak madep gitu, kayak nempel di triplek gitu, terus matanya melotot. Semakin lama semakin mendekat ke gue, dan itu gue nggak bisa bergerak sama sekali. Semakin lama tuh mukanya semakin seram. Abis itu gue kebangun, dan itu gue nggak tahu itu gue mimpi atau memang sadar nggak sadar. Dari seluruh kawasan gunung memang rumah kita tinggal tuh pilihannya cuma di situ doang satu, karena bener-beneran di tengah gunung gitu. Kemudian hari-hari berikutnya ya udah, itu beruntun aja, ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba genset mati, kan di situ nggak ada listrik kan. WC-nya ya Mpok, WC-nya kan di luar Mpok, jauh banget. Dan itu kita kalau mau ke kamar mandi tuh selalu bertiga. Gue pernah kebangun tengah malam, kalau nggak salah ya Mpok, jam Benar. berapa gitu. Terus gue bangunin Nidong, "Dong, gue pengen kamar mandi nih." Waduh, gimana udah jam segini? Akhirnya bangunin Ecom juga. Jadi kita bertiga gitu untuk nemenin gue kamar mandi doang. Dan Bener. Nah, ketika momen ke kamar mandi itu ya, Met ya. Jadi gue sama Medina masuk ke kamar mandi nih, karena kita cewek-cewek berdua, Pak. Gue juga pada akhirnya berkeinginan untuk untuk buang air kecil. Ketika kita di dalam kamar mandi itu, di dalam toilet, Ecom itu campers gue yang gue bilang itu, dia nunggu di luar kamar mandi, Cep. Jadi di samping kamar mandi itu ada drum air yang digunain sama si guide kita yang punya si rumah tinggal itu untuk menampung air. Jadi memang nggak ada sumber air, otomatis sumber airnya pakai air hujan. Nah, ketika dia berdiri nungguin lama nih cewek-cewek, Gue udah merinding lagi sih. Ya terus? itu drum berbunyi dengan suara gong yang keras banget, seperti ada orang yang mukul. Logikanya ketika itu disentuh angin atau kejatuhan sesuatu ranting gitu, pasti suaranya akan Gue lagi ngebayangin si apa gentong air kan, gue lagi bayangin tiba-tiba dia lemparin, gue kaget. Nggak, kita juga soalnya kalau itu- secara logika itu drum itu nggak mungkin bunyi kecuali ada yang mukul, ya Benar. kan? Ya. Itu, dan Ecom mukanya itu bener-bener ketakutan banget loh. Dia sampai yang, lu tahu dong muka. Ya. Terus dia bilang, "Tadi drumnya bunyi," dia bilang gitu. "Hah? Ini gimana?" gitu. Kita tuh masih yang sosok berani, "Ah lo, ada aja lo yang nggak usah."
nggak usah nakutin deh, beneran. Pokoknya kita yang masih gitu-gitu kan. Dan ada cerita lagi. Nah, ini bagian Ecom nih sebenarnya. Dia katanya beberapa malam terakhir mulai dia yang diganggu. Jadi setiap malam sekitar jam 1 jam 2 gitu ya, Mbak. Pokoknya kita udah yang tidur udah pules banget. Dia suka kebangun karena dengar ada suara geratak-geratak di dapur. Terus kayak ada langkah kaki. Dia cerita kayak begitu. Jadi kayak cuman kantong kresek di gitu ya, kresek sampai, dan itu terus-terusan digangguinnya, nggak berhenti ya, Met ya. Tiap malam pasti ada sesuatu deh yang bikin kita nggak enak. Nah, di malam terakhir gimana, Met? 2 malam terakhir ya kalau nggak salah ya. Besoknya kita masih ada syuting lagi. Itu kita lagi ngumpul di ruang tengah ya, biasalah ngobrol, cerita-cerita gitu kan. Kan Nidong tuh pas banget sampingnya tuh pintu. Tiba-tiba ada yang gedor. Ya kita pikir ya guide kita lah, si Om itu lagi, ya Om masuk aja. Nidong kan bilang gitu. Terus yang kedua kali gedor lah. Gue gak Udah lagi. badan gue udah. Terus yang kedua kalinya kita udah nggak, Nidong udah nggak ngomong lagi, cuma nengok doang. Terus nengok ke gue, kan gue pas di seberangnya Nidong. Ya, lanjut, Met. Itu ada berapa second kita cuma lihat-lihatan doang, tapi nggak mau ngungkapin apa-apa. Cuma ya udah, terus langsung mengalihkan pembicaraan, ngomongin yang lain lagi. Dan itu kita nggak ngobrolin sama sekali apa yang terjadi sampai akhirnya keluar kita dari pegunungan itu, baru semua keluar. Nah, Medina nih selain punya pengalaman yang di Arfak, di luar itu juga kan dia pasti ada hobi adventure juga dan ikut dengan komunitas. Kemarin sempat ngurusin orang kesurupan di Merbabu, gimana Met ceritanya? Selesai maghrib sekitar jam 7, tim evakuasi di tengah jalan tuh manggil dari HT, Mas Tio. Tiba-tiba si Hera kayak nggak kuat, terus dia bilang, nggak kuat kan, di sini banyak. Buka semua, dia sampai ketawa-ketawa gitu dan matanya melotot-melotot gitu. Bukan.